Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan fasal tentang yaitu maksiat-maksiatnya tangan. Kemarin tentang timbangan-timbangan, nyuri, terus gosop, ya kan, ngerampok. Sekarang wal qatlu dan juga membunuh. Jadi membunuh itu termasuk maksiatnya tangan. Ay qatlun nafsi artinya membunuh seseorang al muharramati yang diharamkan. Artinya itu tidak ada sebab apa-apa, ya. Wa fihi dan itu di dalam membunuh kafaratun ada al kafaratu adapun ada kafarohnya atau tebusannya. Mutlakon dengan mutlak artinya semua pembunuhan yang tidak ada alasannya itu semuanya ada kafarohnya. Sawa ungkana sama juga ada apa al-qatlu membunuh itu amdan disengaja, ausyabaha amdin atau serupa dengan sengaja, baik sengaja ataupun serupa sengaja, au khotoin atau tidak sengaja. Itu kalau dalam pembunuhan itu, kalau di kepolisian apa Pak? Rencana, pembunuhan berencana ya, dan lain sebagainya itu. Wasawa ungkana dan sebab juga ada bimubasirotin dengan disentuh, out bitasbibin atau dengan sebab kahasahadati zurin seperti kesaksian yang menipu masalah umpamanya. Umpama orang dituduh membunuh atau dituduh apa yang hukumannya itu dibunuh. Nah, ternyata sebenarnya tidak, cuman karena ada saksi-saksi yang istilahnya tuh tidak senang sehingga dia bersaksi yang bohong mengatakan kalau orang itu memang membunuh atau yang menyebabkan orang itu dihukum dibunuh, maka itu tetap membayar kafaroh. Au bisartin atau dengan syarat kahufri bi'rin, contohnya seperti menggali sumur, udwanan dengan dimusi masalah umpamanya, atau ibaratnya tuh tujuannya tuh dibunuh. Nah, cuman alasannya suruh gali sumur, ya kan? Rupanya tidak dikasih jalan naik, ya, sehingga supaya mati, ya, maka itu sama wae. Wasawa ungkana dan sama juga ada siapa al-qatilu yang membunuh itu sobian seorang anak-anak, au majnunan atau orang gila, au raqikon atau hamba sahaya, au muahadan atau hamba sahaya yang dijanjikan untuk orang kafir yang muahad itu orang kafir yang muahad. Ada kerjasama bilateral atau ada kerjasama dengan orang Islam. Au syarikan atau orang musyrik, au murtadan atau orang murtad, au ghairu dzalika atau selain itu. Sebenarnya kalau dalam hukum membunuh itu semuanya ada hukumannya, baik anak kecil, orang gila, hamba sahaya, orang kafir, orang musyrik, orang murtad, dan selain itu semuanya itu ada hukumannya. Sebenarnya begitu kalau dalam hukum syariat. Kalau kita di Indonesia kan enak, asal ada surat kuning tuh Pak Lupi ya, bahwa keluaran dari RSJ katanya bebas ya kan. Nah itu padahal kadang yang gila ya, itu atau suratnya itu memang untuk syarat supaya tidak dihukum. Wa yustaratu dan disyaratkan ayaku, nah jika ada siapa al-maqtulu orang yang dibunuh itu maksuman dijaga, artinya itu memang istilahnya itu tidak ada masalah apa-apa. Kaum muslimin contohnya orang Islam, walau bidaril harbi walaupun dalam daerah perang, waladi dan orang-orang wal wadimi dan kafir dimi. Nah, contohnya umpama punya tetangga kalau macam di Indonesia ini namanya kafir dimi semua, atau orang kafir yang tinggal di negara Islam yang dia itu sudah dilindungi oleh negara tersebut, itu namanya kafir dimi, atau seperti kita itu. Atau dalam keadaan perang, itu semuanya ada kafarohnya. Wal mustakmanu dan orang-orang yang diharapkan keamanannya. Contoh yaitu tadi umpama kok seperti kita itu mustakman namanya.
orang-orang yang diamankan keamanannya walaupun dia orang non muslim mau di Indonesia, ya kan. Wal janinu, dan juga janin, masih kecil, masih bayi, nah itu benar ada kafarohnya. Wa abdihi, dan juga hambanya, wa nafsihi, dan juga dirinya. Wa illam yadmam huma, walaupun tidak menjadi tanggungan apa hamba dan dirinya tadi. Li anal kafarota, karena sesungguhnya kafaroh innama tajibu, sesungguhnya diwajibkan apa kafaroh li haqillahi ta'ala, atas haknya Allah subhanahu wa ta'ala, al adami, yang golongan anak Adam. Nyawa itu masalahnya yang punya Allah. Nah itu ya kan. Makanya karena kita nggak bisa membuat nyawa tuh, nggak bisa. Kalau lainnya mungkin bisa, tapi kalau membuat nyawa nggak bisa. Wa kharaja, dan berbeda bidzalika dengan demikian membunuh apa al harbiyu, dalam keadaan berperang. Alladzi, yaitu orang-orang la amana, yang tidak ada keamanan lahu bagi ketika dalam perang. Dalam perang umpama kan itu. Nah, dalam perang itu orang-orang yang memang tidak boleh dibunuh ya sama wae. Contoh mungkin bidang kesehatan, atau memang di situ ditugaskan untuk PMI atau apa, lah itu ya tidak boleh dibunuh, kecuali memang orang yang sama-sama perang. Nah itu begitu. Wa mislul jiladil qatili, dan juga sepadannya menjilid atau mencambuk orang yang membunuh, bi amril imami, dengan perintahnya imam, dulman, dengan aniaya. Atau ibaratnya itu mereka melaksanakan perintah itu tadi karena perintahnya pemimpin. Wa adapun orang tersebut itu jahilun, orang yang tidak tahu, bil hali, dengan keadaannya. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan li'annahu, karena orang tersebut itu saiful imami, sebagai pedangnya imam, atau istilahnya itu al-guju lah. Wa kharaja, maka tidak dihukum. Al-guju, bunuh, nembak, disuruh pemimpin atau pengadilan membunuh, malah terus dihukum ya ada yang mau jadi al-guju. Nah, itu. Atau disuruh perang kok bunuh orang, bunuh musuhnya kok disuruh bayar denda, ya nggak mau. Nah, karena tidak aturannya gitu loh maksudnya. Nah, itu begitu ya. Jadi kecuali dalam keadaan perang, atau memang ibaratnya ditugasi oleh imam sebagai al-guju. Nah, itu lain ceritanya, tidak perlu membayar diat atau kafaroh. Wa kharaja, dan berbeda bidzalika dengan demikian, aidan, dengan lagi siapa bagin, orang yang lacut, wa soilun. Apa maknanya itu Pak? Soil, membunuh, pemberontak. pemberontak. Soil, bagin itu pemberontak ya. Soil, bagin itu pemberontak ya. Pelaku penyerangan. Soil, pelaku penyerangan. Wal muktasi, terhadap orang yang mengkisos, membela diri. Membela diri. Nah, ya sama kisos, mengkisos ya, membela diri ya. Jadi kecuali lagi umpama ibaratnya tidak perlu membayar kafaroh, itu kalau pemerintah atau orang itu membunuh, ibaratnya tuh orang yang apa ya namanya ya, bagin itu istilahnya pemberontak. Nah, contoh umpama di Indonesia ini kan negara yang sah, ya kan? Ada yang ingin mendirikan negara baru di atas negara yang merdeka, maka yang seperti itu namanya pemberontak. Maka dalam hukumnya itu andekan kok dibunuh, maka tidak perlu membayar denda atau khat, ya kan? Atau orang yang tiba-tiba nggak ada apa-apa kok mau bunuh orang. Nah, orang yang seperti itu andekan kok kebetulan polisinya tuh menghalangi itu, kalau tidak ditembak tuh dia nanti bunuh orang, maka ya itu tidak perlu membayar denda. Wal muktasi, atau orang yang mengkisos. Yang mengkisos contohnya begini. Umpama di pemerintahan itu kan ada yang ditugasi penembak jitu, nah, untuk membunuh atau memang mengeksekusi orang yang terkena hukuman mati, maka yang seperti itu pun ya tidak perlu membayar kifaroh. Wal murtadu, dan juga orang-orang murtad, wal harbiyu, dan juga orang-orang
yang mengajak perang kita. La amanah, yang tidak ada keamanan, artinya tidak ada yang menjamin keamanannya, lahu bagi orang yang murtad tadi. Walau imro'atin, walaupun perempuan, ausobian atau anak-anak, walau imro'atan, walaupun adanya orang-orang itu tadi itu perempuan ataupun anak-anak, au majnunan atau orang gila. Jadi termasuklah lagi yang tidak perlu membayar kafaroh, yaitu apabila orang murtad keluar dari Islam tetapi tidak menjadi tanggungan siapapun, atau tidak menjadi tanggungan pemohon di daerah Islam, ya tidak menjadi tanggungannya orang Islam, dan belum diterima oleh orang musuh kita. Nah, orang yang kafir memusuhi kita tadi, dia belum menjadi tanggungan dia. Atau orang-orang yang memang berperang dengan kita, maka andaikan dibunuh orang yang mengajak perang kita itu, kita tidak perlu membayar denda atau kafaroh. Yang tidak ada keamanan lahu bagi mereka, walaupun mereka itu perempuan, walaupun mereka itu anak-anak, walaupun mereka itu orang gila. Nah, itu ya. Jadi maksudnya di dalam perang itu kok tidak boleh membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang gila. Itu maksudnya dalam hadis itu kalau memang mereka itu tidak apa-apa. Lah kalau perempuan itu ya tentara, ya nggak apa-apa, tentaranya musuh umpama kan, ya boleh. Atau anak kecil itu dijadikan tentaranya musuh, ya boleh dibunuh, tapi tidak dan tidak perlu membayar kafaroh. Nah, begitu maksudnya Pak Jenis ya. Nah, kan kita ada tahu tuh bahwasanya orang yang kalau dalam perang, orang yang menyerah sudah tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Tapi kalau ternyata memang beliau itu ya pasukannya musuh, ya tidak apa-apa. Nah, gitu loh maksudnya tuh begitu. Walaupun anak-anak, loh ndak kita bunuh perempuan itu nanti bunuh kita. Nah, itu. Walaupun anak-anak sama baik, walaupun orang gila, kalau ndak kita bunuh dia nak bunuh kita kok. Kita ndak boleh bunuh. Nah, maksudnya itu begitu. Fala kafarota, maka kalau demikian ya tidak perlu membayar kafaroh ala dalika atas membunuh hal-hal yang sedemikian itu. Ini tapi untuk hukum Islam loh Pak Lupi ya. Jangan kita kerjakan loh, bahaya ini. Kita masuk penjara nanti. Ini untuk hukum agama atau syariat Islam. Wa kharaja, dan berbeda bil qatli dengan membunuh ghairihi yang selain itu, kal jinayati seperti pembunuhan jinayat atau dalam hukum membunuh kisos maksudnya. Fala kafarota, maka tidak ada kafaroh fihi di dalam jinayat atau kafaroh dalam jinayat. Afada, memberi faedah dari kepada keterangan hukum tersebut siapa Syekhul Islam fil Fathi di dalam kitab Al-Fatih. Waya, adapun kafaroh yang harus dibayar apabila ke orang itu membunuh orang lain yang tanpa hal-hal yang ditentukan tadi atau bukan pengecualian tadi, ayat al-kafaroh artinya kafaroh itu itqu raqabatin, memerdekakan hamba saya yang perempuan, mukminatin yang mukminah, walau bi islami akhadi abawaini, walaupun dengan Islamnya salah satu kedua orang tuanya. Au tabian, atau perempuan mukminah tadi mengikuti lisabi kepada mudanya, awid dari atau rumahnya. Sabi di situ maknanya apa Pak? Sabi. Sabi. Au tabian lisabi. Menawan orang yang menawan. Oh, atau mengikuti orang yang menawannya, awid dari atau rumahnya. Lah perempuan hamba saya perempuan tadi salimatin yang selamat. Kalau sekarang ya sudah payah, nggak ada lagi hamba saya atau budak ya. Yang selamat minal uyubi, dari cacat, al-mudur yang membahayakan bil amali dengan pekerjaannya. Idroron artinya dengan membahayakan bayanan yang jelas. Wa yustaratu, dan disyaratkan angtaku jika ada apa raqabatu budak perempuan tadi, itu dengan lagi itu kamilatar roki, sempurna kebudaannya, fil i'taqi di dalam pemerdekaannya, anil kafaroti, dari kafaro. Maksudnya begini, hamba saya atau budak perempuan tadi sebenarnya sudah tidak ada, namun tulisannya ada, ya dibaca diterangkan ya. Hamba perempuan tadi kan ada budak itu yang separuh sudah dimerdekakan, separuh belum, kan ada begitu. Lah maksudnya kalau untuk bayar kafaroh itu harus yang memang masih budak yang sempurna, belum ada
ibaratnya tuh dibayar separuh atau sekian persen dari dirinya untuk dimerdekakan gitu loh, maksudnya begitu. Masih murni. Nah, itu begitu ya. Fala tajzi'u, maka tidak mencukupi apa sirau qoribin, membeli yang dekat, yaktiku yang merdeka, siapa qorib alaihi kepada budak tadi, bimujarrodi saroi, dengan murninya pembelian. Jadi artinya itu kalau kok sudah dekat dimerdekakan, itu nggak boleh, harus memang yang dari awal masih budak. Nah, dari awal masih hamba sahaya. Jadi artinya murni, belinya tuh mahal gitu, maksudnya itu. Kurang lebihnya maksudnya itu begitu. Biangkana, bergambaran jika ada siapa budak tadi aslan, asli, au far'an, atau cabang, biniyati atiqihi, dengan niat memerdekakan budak tadi, an kafarotihi, dari kafarohnya orang tersebut. Artinya itu memang betul-betul nanti merdekanya itu murni dari tebusan atau membayar tebusannya orang tadi. Nah, gitu maksudnya itu begitu. Wa ang takuna, dan jika ada siapa budak perempuan tadi itu kholiatan, sepi, an iwadin, dari ganti, walau a'taqo, jika kok dimerdekakan siapa abduhu, kehambaannya budak tadi, angkafarotihi, dari kifarotnya, biaudin, dengan ganti, biakhdihi, dengan yakhudahu, maka mengambillah siapa abdun tadihu kepada minarokiki, dari kebudaannya. Atau begini, umpama ini Miftah ini hamba saya atau budak perempuan. Lah ini nanti kalau saya beli itu dapat agak murah karena nanti akan saya ganti dengan budak yang lain. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, gitu loh ya. Nah, ganti rugi istilahnya. Nah, tukar tambah lah. Nah, ya kan? Nah, kaita kotika, seperti memerdekakannya engkau, an kafaroti, dari kafarahku, ala angtoroda, jika mengembalikan siapa engkau, ala alfan, atas 1000, au minal ajnabi, atau dari orang lain. Itu tadi tukar tambah istilahnya ya. Kaito itu seperti memerdekakan siapa saya abdi kepada budakku, hada inal budak, an kafaroti, dari kafarohku, bi alfin, dengan membayar 1000, alaika, atasmu. Kalau tadi kan sudah, ini kamu susuk, kamu ngasih aku 1000. Nah ini yang kedua contohnya, atau kita ngasih dia 1000. Fakubila, maka diterima, lam yajis, maka tidak sah atau tidak boleh, apa dalika, demikian cara yang seperti itu. Apa dalikal itikoki, i'taki, demikian pemerdekaan, an kafarotihi, yang sebagai kafarohnya orang tersebut. Wayatiku, dan juga memerdekakan bil audi, dengan imbalan, itu pun juga tidak boleh. Jadi intinya yang hamba saya yang murni, atau tidak boleh ditukar tambah. Kalau khusus untuk masalah kafaroh, kalau selain kafaroh boleh. La fa'in ajaza, maka jika kau tidak mampu, ailam yajid, artinya tidak menemukan rokobatan kepada hamba saya atau budak, bisurutiha, dengan syarat-syaratnya, awajadaha, atau menemukan siapa orang yang membayar kafaroha kepada budak tadi, perempuan, wa ajaza, dan tidak mampu ansamaniha, dari harganya, awajadaha, atau menemukan ada hamba saya atau budak perempuan tadi, wa yatibaun, wahya, adapun hamba saya tadi itu tibaun, mengikuti biaksaro, dengan lebih banyak, mingsamani misliya, dari harga sepadannya. Jadi andaikan kok tidak ditemukan, seperti contoh seperti saat ini kan tidak ditemukan tuh hamba saya, atau mungkin masih ada tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, harganya tidak mampu, maka soma, maka berpuasalah siapa orang tersebut, sahro, ini 2 bulan, mutatabi'a, ini dengan terus menerus atau berturut-turut. Sama dengan apa ya, hukumannya atau diat atau dendanya orang yang kemalingan Ramadan siang hari ya Pak Janis ya. Itu ya. Tahu maksudnya kemalingan kan Pak Lupi kan? Nah, itu. Alama, atas keterangan takodama, yang sudah lewat, apa bayanuhu, keterangannya, mafid dihari, di dalam masalah dihar kemarin. Walal it'ami, dan tidak ada mengasih makan, huna, di sini tempat, ingdal ajzi, bagi orang yang tidak mampu, anisomi, dari puasa. Iktiksoran, karena meringkas, alwari, di atas yang sudah disampaikan. Kalau kemarin-kemarin dihar kan boleh diganti kasih makan orang miskin 60 ya kan, tidak telah puasa kemarin ya kan, terus atau puasa kebobolan siang harinya kemarin Pak Janis ya kan, kan boleh terakhirnya boleh dikasih makan 60 orang miskin. Kalau ini nggak ada, itu kalau kok tidak sengaja tadi ya.
Wa fi amdihi, dan itu di dalam membunuh membunuh orang qatli artinya membunuh yang sengaja, bi ayak sudu gambarannya jika artinya itu kalau bahasa sekarang itu apa jenenge pembunuhan berencana lah itu. Bi ayak sudu gambarannya jika menyengaja siapa orang tersebut alfi'la kepada mengerjakannya, wa ayyana dan mengkhususkan asaso kepada seseorang bima dengan sesuatu yata lava yang akan membuatnya rusak goliban umumnya, kamis kolin seperti apa tuh Pak maknanya? Benda berat. Benda berat, wa sihrin Sihir. dan sihir, wa ikrokin dan juga menenggelamkannya, wa tajwiin apa mana ya? Kelaparan. Dan melaparkan, membuat kelaparan. Nah, ya kalau kok sengaja seperti itu, al kisosu adapun hukumannya dikisos. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi membunuh kok tidak sengaja atau tidak sengaja, yang tadi itu kan ibaratnya kafarahnya membayar hamba saya atau budak, atau bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi memang kalau kok memang berencana, nah itu maksudnya begitu ya, maka itu hukumannya dikisos, membunuh ganti nanti dibunuh lah, maksudnya begitu loh ya. Paham kan ini maksudnya ya? Wa innama wajaba dan sesungguhnya diwajibkan fihi di dalam kisos, li'annahu karena sesungguhnya keadaan itu badlu ittilafi sebagai ganti kerusakannya. Apa tuh tulisannya tuh? Mutalafa. Ada meme-nya. Mutlifin dengan merusaknya, fata ayana maka khusus apa jinsihi dengan jenisnya membunuh kasairil mutalafati seperti kiranya, yaitu kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Jadi andekan kok dia itu sengaja sudah direncanakan dan khusus orang itu yang nak dibunuh, maka yang seperti itu malah hukumannya dikisos, itu menurut syariat Islam, artinya ganti dibunuh gitu loh. Ila an afa, kecuali jika kok memaafkan, al mustahiq artinya orang yang berhak, walau mahjurun walaupun di penjara, falasan walau mahjurin falasin, walaupun dengan di penjara yang sampai rusak, ausafihin atau orang yang bodoh, anhu dari kisos, ail kisos artinya dari kisos, artinya kecuali kok dimaafkan atau memang ada hukum lain. Alat diati atas diat, ail mali artinya harta, alladhi wa yang adapun harta itu badlul nafsi sebagai gantinya terbunuhnya seseorang tadi. Au mujanan atau apa maknanya Pak? Mujanan. Diat depannya. Tebusan harta yang merupakan pengganti jiwa. Mujanan. Pengganti jiwa. Itu diat. Belakangnya. Belakangnya. Au mujanan. Di situ apa Mas Adat? Denda uang tebusan. Mujanan itu. Denda uang tebusan. Ya kakoli seperti perkataan seseorang, afautu memaafkan siapa saya angkat darimu, mujanan dengan tebusan, biladian dengan wilayah apa? Pengganti jiwa ya. Fakina idin maka kalau kok dimaafkan sakoto maka gugur apa al-kisosu kisos. Jadi tadi kalau kok berencana maka kan wajib dikisos. Tetapi kalau keluarganya memaafkan atau boleh membayar denda maka boleh membayar denda, wala diata dan tidak ada diat. Wa kadzalika dan demikianlah an lam yudkar. Jika kok tidak diterangkan apa diatu diat, la isbatan tidak ada ketetapan, wala nafian dan juga tidak ada penghilangan alal madhabi atas madhab. Li'anal qatla karena sesungguhnya membunuh itulah yujabu tidak diwajibkan apa diatu diat, wal afu dan juga tidak diwajibkan apa memaafkan, isqatu sabitin dengan menggugurkan sesuatu yang tetap, wa adapun yang tetap itu al kisosu kisos. Jadi maksudnya sebenarnya itu tidak ada, tetapi kalau kok orang keluarganya itu memaafkan ya boleh. La isbata tidak ada ketetapan, makdumin yang tidak adakan, wa adapun ketetapan yang ditiadakan itu adiyatu diat. Wa fil khoto'i wa shibhin
wa nisfuha wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.